Salam bagi kita semua. Salam untuk oma-oma yang ada di lantai 1. Puji Tuhan kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam ibadah doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kita semua yaitu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan ku rindu masuk hadirat-Mu.
rindu mendekat kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kami nantikan Engkau ya Bapa. Hosana bagi namamu. Haleluya. Haleluya. Kami Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bawa kami ya Bapa untuk mendekat kepadamu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Berada dekatmu ya Bapa. Hati kami tenang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. terpujilah namamu. Terima kasih. Haleluya. Hanya Kau ya Bapa tempat kami mengadu dari segala beban kami ya Bapa. Kami memulia, Terima kami datang kasih ya Bapa. menyembahmu Tuhan. Engkau Allah yang Kami berikan kami datang kekuatan, mengagungkan, kelegaan yang baru. Terima kami kasih ya Bapa. datang Kami rindu dalam dekapan-Mu ya Bapa. menyembah. Haleluya. Kami Terima kasih ya Bapa. terpujilah namamu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Hosana bagi namamu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau kami sembah, Engkau kami agungkan. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang berikan kelegaan bagi setiap kami. Syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Engkau dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya satu yang mampu membuat kami tenang dalam segala kekhawatiran kami di dunia ini, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai kami dalam setiap jalan kami. Hanya dekat denganmu kami merasakan ketenangan ya Bapa. Kita angkat kembali pujian kita, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Haleluya. Kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
saja rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, Rasa tenang hatiku. tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru. kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sungguh indah bersama. Hanya dekat padamu saja ya Bapa, hati kami merasa tenang. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih. Hati kami Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang kau berikan ya Bapa. Terima kasih untuk ketenangan yang kau berikan ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah sumber kekuatan kami dalam segala kelemahan kami ya Bapa. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Bapa. kami agungkan Ini kami ya Bapa. Ini setiap kami ya Bapa. Dengan seruan hati kami ya Bapa. Kami yakin kau mendengarnya ya Bapa.
bagi kami, yang memberikan kekuatan dan ketenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk selalu menyertai setiap perjalanan kami. Hingga kami ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kita angkat kembali pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Biarlah ini bukan hanya sebagai pujian saja, tetapi ini menjadi doa dan kerinduan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Bapa, biarlah Engkau menerima pujian dan penyembahan kami. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap hidup kami. Masih banyak ditandai kekurangan dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami terlalu gampang untuk mengatakan tujuan hidup kami, seluruh hidup kami mengasihi. Tetapi jika Engkau melihat di dalam hati kami, masih jauh Bapa untuk mengasihi Engkau. Tapi berkemurahan Engkau dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau ya Bapa. Sebentar kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar lagi, iman kami bertumbuh mengenal Engkau. Kau kuduskan layakan kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua sidang jemaat dikasih Tuhan, yang ada di lantai bawah maupun yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah. Tuhan yang berkati kita semua. Suatu kemurahan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam hidup kita, yang terus-menerus yang kita nikmati hari demi hari, hingga sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2020, dengan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Baik, kita akan segera membuka Alkitab kita belajar lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Yalah, firman Tuhan itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Nanti saya membacakannya semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan membaca di dalam hatinya, dan Mama yang tidak bisa membaca bisa mendengarkan juga. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan ini. Ketika saya membaca ini, saya teringat suatu iklan yang mungkin juga sering kita lihat, baik itu di televisi, kita tonton juga, yaitu iklan rokok ya. Di mana sudah jelas-jelas di bawah dibuat besar-besar begitu, dan ada gambar orang yang dibuat lehernya tenggorokan ya. Tenggorokannya sudah rusak begitu, dan sudah ditulis dilarang merokok bla bla bla. Tapi semakin dibuat seperti itu, ternyata pemakai rokok juga bukan semakin berkurang, semakin bertambah, semakin hari semakin pengen dan sulit lepas. Yang namanya suatu ikatan itu pasti itu sesuatu yang sudah melekat dan susah untuk dilepaskan. Dan ketika saya juga pernah ngomong sama teman saya seperti itu,
ataupun sama adik saya, kapan kamu mulai berhenti merokok? Supaya sehat, saya tidak bicara rohani sekali. Supaya sehat, gimana saya bisa berhenti? Kalau saya berhenti ini, saya stres. Saya tidak tenang hidup saya. Masalah begitu banyak. Wah, saya pikir begini, berarti orang yang sudah terikat, sesuatu yang benar-benar sudah melekat dalam kehidupannya. Hal itu kita baca di dalam Yohanes ini. Ada percakapan yang begitu indah, yang begitu serius antara percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita baca dalam pasal 8 ini, ayat sebelumnya, bagaimana orang-orang membawa seorang perempuan berzina untuk dihakimi. Maka Yesus membuat suatu peristiwa yang luar biasa. Ayo, siapa yang berani melempari perempuan ini? Siapa kalian tidak berdosa? Tapi apa? Nyatanya semua mengundurkan diri, tidak ada yang berani. Maka mulailah Yesus mulai bersaksi mengenai dirinya, mengenai kebenaran yang dialami oleh Yesus. Tapi apa? Orang-orang Yahudi sudah ataupun dikatakan menjadi tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh Yesus. Apa ini? Kalau kita baca tadi katakan ayat itu, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka sudah menjadi suatu hamba dosa, hamba yang tidak, ya saya bisa katakan bahwa kepercayaannya bukan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Suatu kepercayaan yang nanggung-nanggung. Yang tidak sepenuhnya mengasihi, yang tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Kebenaran itu tidak membuat mereka merdeka dalam sebagai hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan bahwa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dari hal ini kita belajar bagaimana bahwa kita koreksi lagi diri kita. Dan saya juga, apakah benar kepercayaan yang saya miliki sudah benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sebab dikatakan tadi ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Tetapi ayat 33, mereka masih bertanya, loh, bagaimana Yesus kau bisa berkata kamu akan merdeka? Kita disebut sebagai orang percaya, tapi kita masih mempertanyakan di mana Tuhan itu? Di mana Tuhan ketika saya sedang masalah? Kita tidak membiarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan, mungkin kita baca secara pribadi, menguasai setiap hidup kita. Makanya Yesus berkata di dalam 31 itu, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang-orang yang betul mengatakan orang percaya, belajar untuk tidak berhenti dan tidak berhenti untuk belajar firman Tuhan itu. Ketika kita berhenti belajar firman Tuhan, artinya kita sedang memberikan diri kita
diikat oleh hal-hal yang tidak baik, oleh hal-hal yang tidak benar. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kenyataan yang terjadi yang sering kita lakukan? Seringkali kita membuat suatu keyakinan yang palsu. Oh, kita sering mengatakan, aku kan sudah ibadah setiap hari Minggu. Aku mengikuti setiap hari Minggu melalui online. Aku kan sudah melayani Tuhan. Aku kan sudah jadi hamba Tuhan. Tetapi juga kita renungkan, benar enggak bahwa saya sudah benar-benar percaya kepada Yesus. Saya sudah benar-benar mengenal siapa yang saya percayai. Akan terlihat bagaimana cara hidup kita, cara hidup saya. Jikalau saya benar-benar percaya kepada Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Pada akhirnya ketika kita baca dalam pasal 8 ini, kalau kita baca ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Inilah sesungguhnya perilaku mereka. Kepercayaan yang tidak sungguh-sungguh. Kepercayaan nanggung-nanggung. Atau dikatakan bahasa sehari-hari kita, suam-suam kuku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita renungkan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Saya juga merenungkan hal apa yang membuat, hal apa yang masih mengikat diri saya, yang menghalangi kehidupan saya. Dan sering mempertanyakan, di mana Tuhan itu? Itu juga kita renungkan dalam kehidupan kita. Biarlah hari demi hari dan kita semakin lebih bijaksana bagaimana betul-betul Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jangan menjadi masalah kita, masalah yang sedang kita hadapi, itu menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Untuk percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita. Supaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Makanya mungkin kita bertanya, apa patokannya? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca. Makanya setiap hari Minggu Bapak Gembala sering berkata, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mengatakan amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang dapat saya seringkan bagi kita. Saya tidak tahu apa yang menghalangi kita dalam sepanjang tahun ini. Mungkin membuat iman kita semakin merosot. Saya juga koreksi diri saya. Mengapa saya semakin berkurang? Lewat pembacaan firman Tuhan ini saya belajar lagi bahwa saya menyerahkan diri saya untuk tetap untuk dikuasai oleh firman Tuhan itu dan membuat saya termotivasi lagi, semakin sukacita lagi dalam melayani Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan.
Jadikan tahun ini, sebelum kita meninggalkan tahun ini juga, koreksilah diri kita, pertanyakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita mohon ampun kepada Tuhan, jikalau ada dalam diri kita, mempertanyakan di mana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita, Tuhan memberkati kita. Serahkan kepada Gembala. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa syafaat, kita percaya firman Allah, kita merenungkan firman Tuhan. Masalah bisa saja tetap ada, tapi percaya kita nggak boleh berubah ya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kepada Engkaulah, kepadamu Tuhan, sungguh kami percaya. Tidak bimbang iman kami, tidak ragu kepercayaan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi karena kami imani firman-Mu, bahwa Engkau ya dan amin, Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan itu menjadi iman, menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari, mengakhiri tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, tolong kami Tuhan, jangan sampai kami mengikut Tuhan, kami mau berkat-Nya, kami mau pertolongannya, tapi kami tidak percaya Engkau. Ajari kami, tahun ini sungguh menjadi tahun belajar bagi kami untuk percaya. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, hamba-Mu sendiri melihat, sungguh-sungguh ajaiblah Tuhan. Benar-benar tidak kecewa percaya kepada Tuhan. Dan itu yang hamba rindukan juga, kami rindukan jemaat-Mu mengalaminya. Dan di penghujung tahun ini kami bersama-sama bergembira, bersyukur untuk setiap persoalan, bersyukur untuk semua pergumulan. Karena kami tahu ada Tuhan yang memberi kami kemenangan. Firman Allah yang sudah disampaikan hamba-Mu, bertumbuhlah di dalam hidup kami. Dan diberkatilah hamba-Mu dalam pelayanan dalam keluarganya. Pergumulannya juga dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, kakak dari Lydia yang dalam keadaan sakit di luar pulau sana Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan untuk saudara Tony, dimanapun dia berada saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah. Jika ada pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh obat bius dan sebagainya, apapun jenisnya, kuasa iblis, pekerjaan setan, Tuhan tahu itu. Dan kami patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Kami rebut dia bersama dengan Tuhan. Dia adalah milik-Mu Tuhan. Bawa dia menjadi milik-Mu Tuhan. Tolong dia. Di tempat yang jauh di sana, Engkau bekerja menolongnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat dalam segala pergumulan mereka. Rencana-rencana dan segala apa yang akan mereka jalani. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan hidup kami, hidup seluruh sidang jemaat bersama keluarganya, di dalam pernikahannya, dalam pekerjaannya, masa kecil dan sekolah anak-anak kami. Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan yang sudah dijanjikan oleh firman-Mu.
Hanya kepadamu kami berani berdoa seperti ini. Hanya kepadamu kami meminta seperti ini. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mulai dari jemaat yang masih kecil hingga yang lanjut usia, yatim piatu ibu janda yang sendiri. Kami serahkan hidup kami serahkan panti ini, kami serahkan seluruh pelayanan-pelayanan kami. Rencana Natal juga yang semakin dekat, Tuhan tolong campur tangan. Kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan dalam pergumulan mengatasi pandemi COVID ini, Tuhan campur tangan apapun yang dikerjakan, biarlah itu berasal dari keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah doa ini baik yang ikut secara online maupun yang ada di ruangan ini maupun di lantai 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus Allah Tritunggal, memberkati kita, menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semua.